awal milenium baru, sekitar tahun 2001, Siti merasakan kebahagiaan sekaligus kecemasan yang membuncah. Ia tengah mengandung anak pertamanya, buah cinta dengan suaminya, Budi. Mereka tinggal di sebuah desa kecil nan terpencil bernama Sidorahayu yang terletak cukup jauh dari pusat keramaian kota di wilayah Jawa Tengah. Akses menuju fasilitas kesehatan modern seperti rumah sakit atau klinik bersalin cukup sulit dijangkau, memakan waktu berjam-jam melewati jalanan yang belum sepenuhnya baik. Kehidupan di desa Sidorahayu masih kental dengan tradisi. Untuk urusan persalinan, kebanyakan warga desa masih mengandalkan jasa dukun beranak atau bidan kampung yang ilmunya diwariskan turun-temurun. Begitu pula dengan Siti dan Budi. Mereka telah meminta bantuan Mbah Kasih, dukun beranak paling sepuh dan dipercaya di desa itu, untuk mendampingi proses kelahiran anak mereka nanti. Siti berusaha menjalani kehamilannya dengan baik, menjaga kesehatan dan berdoa agar persalinannya lancar. Namun, semakin dekat hari perkiraan lahir, kecemasan Siti semakin menjadi. Ia sering mendengar cerita-cerita dari para tetua tentang kesulitan melahirkan atau kejadian aneh yang kadang menyertai proses persalinan di desa itu, terutama jika terjadi pada malam hari. Letak rumah mereka yang agak di pinggir desa, berbatasan langsung dengan kebun bambu dan area pemakaman tua, menambah sedikit rasa khawatir dalam hatinya. Siti mencoba menepis pikiran-pikiran buruk. Ia rajin memeriksakan diri ke Mbah Kasih dan mengikuti semua nasihatnya. Mbah Kasih sendiri selalu menenangkan Siti, mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja atas izin Allah. Akan tetapi, jauh di lubuk hatinya, Siti menyimpan firasat bahwa kelahirannya nanti mungkin tidak akan berjalan semudah yang dibayangkan. Hari-hari terakhir kehamilan terasa begitu lambat. Perutnya semakin membesar, gerakannya semakin terbatas. Setiap malam, suara hewan malam dari arah kebun bambu terdengar lebih jelas, kadang diselingi suara angin yang mendesau aneh. Siti memperbanyak zikir dan doa, memohon keselamatan untuk dirinya dan calon bayinya, menyerahkan segalanya kepada kehendak Allah. Malam itu datang tanpa diduga. Hujan turun sangat deras disertai angin kencang dan petir yang menyambar-sambar, seolah alam sedang mengamuk. Listrik di desa padam total, membuat suasana semakin gelap dan mencekam. Di tengah kegelapan dan suara gemuruh hujan itulah, Siti merasakan kontraksi hebat pertanda persalinan akan segera dimulai. Budi, suaminya, dengan panik segera menjemput Mbah Kasih di rumahnya yang tak begitu jauh, menembus hujan lebat. Mbah Kasih tiba dengan wajah cemas melihat kondisi cuaca dan waktu persalinan yang tidak biasa ini. Dengan penerangan seadanya dari lampu minyak, Mbah Kasih mulai mendampingi Siti. Namun, proses persalinan berjalan sangat lambat dan sulit. Siti mengerang kesakitan, tenaganya terkuras habis, namun pembukaan jalan lahir tak kunjung sempurna. Wajah Mbah Kasih terlihat semakin tegang, keringat dingin membasahi dahinya meski udara malam itu cukup dingin. Berjam-jam berlalu dalam ketegangan. Budi hanya bisa mondar-mandir di luar kamar, hatinya dipenuhi kecemasan melihat istrinya kesakitan dan Mbah Kasih yang tampak mulai kehabisan cara. Suara hujan di luar seolah menjadi latar musik yang menambah suasana suram. Mbah Kasih mencoba berbagai ramuan tradisional dan pijatan, namun kondisi Siti tidak banyak berubah. Ia mulai bergumam pelan, membaca doa-doa, namun raut wajahnya menyiratkan keputusasaan. Situasi semakin kritis. Siti sudah sangat lemas, napasnya tersengal-sengal. Mbah Kasih tahu bahwa jika terus begini, nyawa ibu dan bayinya bisa terancam. Membawa Siti ke rumah sakit dalam kondisi cuaca buruk dan malam buta seperti ini adalah hal yang mustahil. Di tengah keputusasaan itulah, Mbah Kasih dan Budi hanya bisa pasrah, terus memanjatkan doa agar Allah memberikan pertolongannya. Dalam kelemahannya, Siti pun tak henti berbisik memohon kepada Allah. Ia merasa takut luar biasa, takut tidak bisa melihat anaknya, takut meninggalkan suaminya. Kegelapan di dalam kamar seolah menyatu dengan kegelapan di luar, menciptakan atmosfer yang begitu berat dan menekan. Harapan seakan mulai padam seiring tenaganya yang kian menipis.
Di puncak keputusasaan, ketika Mbah Kasih hampir menyerah dan Budi menangis dalam diam, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu depan rumah mereka. Suara ketukan itu terdengar aneh, terlalu sopan dan tenang di tengah badai yang mengamuk di luar. Budi dan Mbah Kasih saling berpandangan, heran siapa gerangan yang bertamu selarut ini dalam cuaca seburuk itu. Dengan ragu, Budi membuka pintu. Di depan pintu berdiri seorang wanita. Penampilannya sangat mengejutkan. Ia tidak basah kuyup meskipun hujan turun sangat deras. Pakaiannya adalah kebaya model lama yang tampak bersih dan rapi, namun warnanya sedikit kusam. Wajahnya pucat pasi, nyaris tanpa ekspresi, namun matanya menatap tajam ke arah Budi. Aroma bunga melati yang samar namun jelas tercium menguar dari tubuhnya, anehnya mengalahkan bau tanah basah karena hujan. Saya dengar ada yang akan melahirkan dan mengalami kesulitan. Mungkin saya bisa membantu, kata wanita itu dengan suara datar dan lirih, nyaris seperti bisikan namun terdengar jelas di telinga Budi. Budi tertegun, bingung harus berkata apa. Mbah Kasih yang mendengar suara dari dalam kamar, menghampiri pintu dengan langkah gontai. Ia pun sama terkejutnya melihat sosok wanita misterius itu. Mbah Kasih, dengan sisa-sisa kewaspadaannya, bertanya siapa wanita itu dan dari mana asalnya. Wanita itu hanya tersenyum tipis, senyum yang terasa dingin dan tidak sampai ke matanya. Saya hanya orang lewat yang ingin membantu, jawabnya singkat, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Dalam kondisi genting seperti itu, logika seolah dikesampingkan oleh kebutuhan mendesak. Melihat Siti yang semakin lemah, Mbah Kasih dan Budi akhirnya mempersilakan wanita itu masuk, didorong oleh harapan terakhir. Wanita misterius itu melangkah masuk ke dalam rumah dengan tenang, gerakannya nyaris tanpa suara. Hawa di dalam rumah terasa berubah seketika, menjadi lebih dingin dan sunyi, padahal di luar hujan masih menderu. Siti yang setengah sadar, merasakan kehadiran baru di kamarnya. Ia melihat sosok wanita berkebaya itu mendekat, dan entah mengapa, sebagian rasa sakitnya seolah sedikit mereda, digantikan oleh perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Wanita misterius itu langsung mengambil alih proses persalinan dari Mbah Kasih tanpa banyak bicara. Gerakannya sangat cekatan, terampil, namun terasa kaku dan tidak wajar. Ia meminta Mbah Kasih dan Budi untuk menunggu di luar kamar, hanya ia dan Siti yang berada di dalam. Dengan berat hati, Mbah Kasih menuruti, meskipun hatinya dipenuhi keraguan dan ketakutan. Ia hanya bisa berdoa di balik pintu. Di dalam kamar, suasana terasa semakin ganjil. Wanita itu bekerja dalam diam, hanya sesekali memberikan instruksi singkat kepada Siti dengan suara datarnya. Tangannya terasa sangat dingin saat menyentuh kulit Siti. Aroma melati semakin kuat tercium, memenuhi ruangan. Anehnya, Siti yang tadinya sangat kesakitan, kini merasa lebih tenang, seolah tenaganya perlahan pulih kembali, meskipun rasa takut akan sosok penolongnya ini mulai merayap. Proses persalinan yang tadinya macet berjam-jam, kini berjalan dengan sangat cepat di tangan wanita misterius itu. Hanya dalam waktu singkat, dengan beberapa kali tarikan napas dan dorongan terakhir dari Siti, tangisan bayi akhirnya pecah membelah kesunyian malam. Siti merasa lega luar biasa, namun kelegaan itu bercampur dengan kebingungan dan rasa ngeri melihat bagaimana wanita itu menangani bayinya. Wanita itu membersihkan sang bayi dengan gerakan yang efisien namun nyaris tanpa emosi. Ia memotong tali pusar dan membungkus bayi itu dengan kain bersih yang telah disiapkan. Semua dilakukannya dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada senyum bahagia, tidak ada ucapan selamat. Hanya tatapan mata kosong yang sesekali melirik ke arah Siti, membuat bulu kuduk Siti berdiri. Siti ingin mengucapkan terima kasih, namun lidahnya terasa keluh. Ia hanya bisa memandangi sosok wanita itu dengan campuran rasa syukur dan ketakutan yang mendalam. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Pertolongan ini terasa terlalu mudah setelah kesulitan yang begitu hebat, dan sosok penolongnya terasa begitu asing, bukan seperti manusia biasa. Setelah bayi laki-laki Siti lahir dengan selamat dan dibersihkan,
wanita misterius itu menyerahkan bayi tersebut kepada Siti. Sentuhan tangannya kembali terasa dingin menusuk. Bayi itu menangis kencang, suara yang melegakan sekaligus memecah keheningan ganjil di dalam kamar. Wanita itu kemudian membereskan sisa-sisa persalinan dengan cepat dan rapi, seolah ia sudah terbiasa melakukannya ribuan kali. Budi dan Mbah Kasih yang mendengar tangisan bayi segera masuk ke kamar. Wajah mereka dipenuhi kelegaan melihat Siti dan bayinya selamat. Namun, kelegaan itu segera terusik oleh suasana aneh yang masih menyelimuti ruangan dan kehadiran wanita misterius yang berdiri diam di sudut kamar, mengamati mereka dengan tatapan kosongnya. Aroma melati masih tercium pekat. Mbah Kasih mencoba mendekat untuk memeriksa kondisi Siti dan bayinya. Wanita misterius itu tidak menghalangi, namun kehadirannya saja sudah membuat Mbah Kasih merasa tidak nyaman. Mbah Kasih, dengan pengalamannya sebagai dukun beranak, merasakan ada aura yang berbeda di ruangan itu, aura dingin yang bukan berasal dari udara malam. Ia bisa melihat kejanggalan pada cara wanita itu berdiri dan menatap. Budi, meskipun diliputi kebahagiaan atas kelahiran putranya, juga merasakan hal yang sama. Ia mencoba mengucapkan terima kasih kepada wanita itu, namun wanita itu hanya mengangguk kecil, tanpa ekspresi. Ia bahkan menolak ketika ditawari minum atau sekadar duduk beristirahat. Sikapnya yang dingin dan menjaga jarak membuat suasana semakin canggung dan menakutkan. Di tengah kebahagiaan yang seharusnya meluap, terselip rasa takut dan pertanyaan besar di benak Siti, Budi, dan Mbah Kasih. Siapakah sebenarnya wanita ini? Dari mana ia datang? Dan mengapa ia membantu mereka? Kehadirannya membawa keselamatan, namun juga membawa aura mistis yang membuat mereka merinding. Mereka merasa berhutang budi, tetapi juga merasa ngeri pada sosok penolong mereka. Menjelang fajar menyingsing, ketika hujan mulai reda dan langit di timur mulai memerah, wanita misterius itu berpamitan. Ia tidak meminta imbalan apapun, hanya mengatakan bahwa tugasnya sudah selesai. Budi mencoba menahan dan menawarkan sesuatu sebagai tanda terima kasih, namun wanita itu menolak dengan halus tapi tegas. Ia berjalan menuju pintu depan. Budi mengantarkannya sampai ke pintu. Ketika Budi baru saja hendak mengucapkan salam perpisahan sekali lagi dan menoleh sejenak ke dalam rumah, wanita itu sudah lenyap. Budi terkejut. Ia segera membuka pintu lebar-lebar dan melihat ke halaman depan. Tidak ada siapa-siapa. Jalanan desa yang basah dan berlumpur tidak menunjukkan jejak kaki siapapun yang baru saja melintas. Padahal hanya beberapa detik ia berpaling. Budi berlari kecil ke ujung jalan, melihat ke kiri dan ke kanan, namun sosok wanita itu benar-benar hilang ditelan sisa kegelapan subuh. Ia kembali ke dalam rumah dengan wajah pucat dan napas terengah. Ia menceritakan apa yang baru saja terjadi kepada Mbah Kasih dan Siti. Mereka bertiga terdiam, ketakutan kini sepenuhnya menggantikan rasa lega dan syukur. Mbah Kasih menghela napas panjang. Wajah tuanya tampak semakin keriput oleh ketegangan dan ketakutan. Sudah kuduga, gumamnya pelan. Itu bukan manusia biasa, enduk, Mas. Mbah Kasih yakin bahwa wanita misterius itu adalah makhluk halus, mungkin salah satu penunggu daerah tersebut yang entah karena alasan apa memutuskan untuk membantu persalinan Siti. Kenyataan itu membuat Siti merinding hebat. Ia memeluk bayinya erat-erat. Apakah pertolongan itu tulus? Ataukah ada harga lain yang harus dibayar di kemudian hari? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di benaknya. Aroma melati yang tadi begitu kuat, kini perlahan-lahan menghilang dari kamar, seolah mengkonfirmasi bahwa kehadiran tadi memang berasal dari alam lain. Mereka bertiga hanya bisa terdiam dalam kebisuan yang mencekam hingga matahari terbit sepenuhnya. Kabar tentang persalinan Siti yang sulit dan dibantu oleh sosok wanita misterius di tengah malam badai dengan cepat menyebar di desa Sidorahayu. Beberapa tetangga yang datang menjenguk pada pagi harinya berbisik-bisik. Ada yang percaya, ada yang meragukan, namun cerita itu menambah daftar kisah mistis yang memang sudah sering terdengar di desa terpencil itu. Beberapa tetua desa yang mendengar cerita detail dari Mbah Kasih mengangguk-angguk maklum.
Mereka menceritakan kembali kisah-kisah serupa yang pernah terjadi di masa lalu, atau cerita turun-temurun tentang adanya sosok lembut wanita, kadang disebut kuntilanak atau sundel bolong, yang konon sesekali menampakkan diri untuk membantu persalinan yang sulit, terutama jika si ibu atau bayinya dalam bahaya besar. Menurut kepercayaan sebagian warga, kemunculan makhluk halus penolong ini bisa jadi karena adanya ikatan tertentu di masa lalu, atau karena sang makhluk merasa iba, atau justru memiliki maksud tersembunyi. Ada yang bilang pertolongannya tulus, namun ada juga yang meyakini bahwa pertolongan itu harus dibayar dengan cara lain, misalnya dengan kesialan di kemudian hari atau bahkan diambilnya kembali si anak ketika dewasa. Cerita-cerita ini tentu saja membuat Siti semakin ketakutan. Embah Kasih menasihati Siti dan Budi untuk banyak berdoa dan bersedekah sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan sekaligus tolak bala. Embah Kasih sendiri melakukan ritual kecil di rumah Siti untuk membersihkan sisa-sisa energi negatif dan memastikan tidak ada gangguan lanjutan. Meskipun demikian, bayangan wajah pucat dan tatapan kosong wanita misterius itu sulit hilang dari ingatan mereka. Siti memandang putranya dengan perasaan campur aduk. Ia bersyukur anaknya lahir selamat dan sehat, namun ia tidak bisa melupakan cara kelahirannya yang tidak wajar. Setiap kali mencium aroma bunga melati, atau ketika malam gelap dan hujan turun deras, ingatan akan malam mengerikan itu kembali muncul, membawa serta rasa dingin yang merayap di punggungnya. Realisasi bahwa ia telah ditolong oleh makhluk dari alam lain adalah kenyataan yang menakutkan. Kini, bertahun-tahun telah berlalu sejak malam kelahiran yang penuh ketegangan itu. Putra Siti tumbuh menjadi anak yang sehat dan normal, tidak menunjukkan tanda-tanda aneh. Namun, pengalaman tersebut membekas sangat dalam di hati Siti dan menjadi sebuah pelajaran hidup yang tak ternilai harganya baginya. Ia sering merenungkan kejadian malam itu, mencoba memahaminya dari sudut pandang keimanannya sebagai seorang muslimah. Dalam ajaran Islam, keberadaan jin sebagai makhluk ciptaan Allah yang gaib adalah sebuah keniscayaan yang wajib diimani. Jin hidup di alam mereka sendiri namun berdampingan dengan manusia. Sebagian dari mereka ada yang muslim dan taat, namun banyak pula yang kafir dan seringkali berusaha mengganggu atau menyesatkan manusia. Interaksi antara manusia dan jin bisa saja terjadi atas izin Allah, termasuk dalam bentuk pertolongan yang tampak baik namun bisa jadi menyimpan bahaya tersembunyi atau menjerumuskan ke dalam kesirikan jika salah disikapi. Meminta atau bahkan menerima bantuan dari jin secara sadar sangatlah dilarang karena berpotensi merusak akidah. Siti menyadari bahwa pertolongan yang datang padanya malam itu berada di luar kuasanya. Ia tidak meminta, namun pertolongan itu datang di saat ia benar-benar putus asa. Ia memilih untuk meyakini bahwa keselamatan dirinya dan bayinya adalah semata-mata atas kehendak dan rahmat Allah, meskipun jalannya melalui perantara yang tidak biasa dan menakutkan. Ia bersyukur karena Allah masih melindunginya dan tidak membiarkan gangguan lebih lanjut terjadi setelah kejadian itu. Ia memperbanyak istighfar, memohon ampun jika ada kehilafan dalam hatinya saat menerima pertolongan tersebut. Pelajaran moral yang Siti petik dari peristiwa ini sangatlah mendalam. Pertama, pentingnya tawakal atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi kesulitan apapun, sambil terus berusaha mencari solusi yang dibenarkan syariat, seperti mencari pertolongan medis yang layak jika memungkinkan. Kedua, kejadian ini mengingatkannya akan keberadaan alam gaib dan batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Manusia harus selalu waspada dan memohon perlindungan Allah dari segala gangguan makhluk halus. Ketiga, betapapun menakutkannya sebuah pengalaman, selalu ada hikmah dan pelajaran yang bisa diambil untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kisah ini juga mengajarkan tentang kekuatan doa dan kepasrahan di saat-saat paling sulit. Di tengah badai dan keputusasaan, doa yang tulus bisa mendatangkan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka, meskipun bentuk pertolongan itu kadang menguji iman dan ketabahan kita. Siti belajar untuk lebih menghargai kehidupan, lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta, dan senantiasa bersyukur atas segala nikmatnya, termasuk nikmat diselamatkan dari bahaya, betapapun misterius cara penyelamatan itu terjadi.
Ketakutan itu masih ada, namun kini dibalut dengan rasa syukur yang lebih besar. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.